Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulana Putra dengan NPM 06 2020 107 278. Jadi video ini saya buat untuk melengkapi prasyarat untuk mengikuti tahap akhir jaringan komputer. Jadi oke, langsung aja ke soalnya. Di sini kurang lebih ada 7 soal ya, studi kasus. Yang pertama ada DHCP, router, FTP, DNS, web server, mail server, dan squid server. Oke, yang pertama kita masuk ke topologinya dulu. Pada PC router menggunakan ETH0 dan ETH1. Dengan kata lain, ini kalau di VMware itu menggunakan dua adapter. Adapter yang pertama atau biasa kita kenal dengan INP0S3 itu diisi dengan alamat IP 172.26.1.1 dan dengan netmasknya 255.255.0.0. Dan untuk INP0S8 itu 10.37.0.1 untuk alamat IP-nya dengan netmask 255.255.255.0. Oke, kita masuk ke yang pertama. Masuk ke dalam user root, lalu ketikkan nano etc network interface. Jadi kita masuk ke interface untuk bisa mengedit IP-nya dan netmask-nya. Dengan IP-nya itu static ya, static semua, kedua-duanya static. Lalu untuk address dan netmask-nya masukkan yang ada dalam sini. Nah, kalau udah, nanti kita cek menggunakan ifconfig. Tapi jangan lupa sebelum ifconfig restart terlebih dahulu. Kalau alamat IP-nya sudah berubah seperti yang ada di sini, berarti setting routernya berhasil. Oke. Terus yang ini pada kampus ITAS terdapat sebuah network address 172.20.0.0/16. Ini netmasknya. IP tersebut akan dibagi berbagai gedung yang ada di ITAS. Di gedung A ada 2020 host, sedangkan pada gedung B dan gedung C ada 1920 host. Di gedung F, gedung G, dan gedung H ada 1820 host. Kemudian kantin dan kemahasiswaan ada 1720 host. Tentukan network address yang baru, broadcast address yang baru, dan subnet yang baru. Saya nggak bisa ngerjain untuk yang ini, dan ini juga masih belum masuk ke studi kasus yang ada di sini. Jadi saya rasa ini tidak wajib dikerjakan. Kita langsung masuk ke soal studi kasusnya. Yang pertama adalah DHCP. Jadi setting DHCP, statis, fixed IP, dan dinamis di PC router agar bisa mendistribusikan IP statis pada PC server dan IP dinamis pada PC klien. Oke. Untuk menjawabnya, yang pertama masuk sebagai user root, lalu konfigurasikan DHCP dengan perintah nano etc dhcp/dhcpd.conf. Lalu yang kedua, konfigurasi DHCP untuk menambahkan range. Jadi di sini subnetnya itu pastikan kalian menggunakan network dari alamat IP tersebut. Lalu range-nya itu 172.15.1.2 sampai dengan 172.15.1.8. Lalu yang kedua, di sini untuk fixed IP-nya kalian buat host client 1 di sini dengan hardware Ethernet. Ini harus sesuai dengan alamat yang ada di kliennya. Ini sesuaikan dengan alamat yang ada di kliennya. Lalu fixed address-nya itu tulis address atau alamat IP yang kita mau ubah. Di sini saya ingin merubah jadi 172.15.1.2. Habis itu kita reset DHCP-nya dengan perintah etc init.t/isc dhcp server restart. Nah, dan yang terakhir adalah mengecek IP pada klien. Jadi kalau IP-nya sudah berubah sesuai dengan yang kita tuliskan di fixed address-nya ini, berarti udah berhasil. Yang kayak ini udah berhasil berarti. Karena IP-nya udah 172.15.1.2.
Itu untuk yang DHCP. Terus untuk yang router, di sini soalnya ada konfigurasi pada PC server atau router agar antara PC client 1 dan PC client 2 dapat saling terkoneksi atau saling ping. Setting IP LAN card pada PC router. Ya, ETH0 nya ini IP 172.1.26.1.1 dengan netmax-nya 255.25.0.0 sama ya kayak tadi. Oke, untuk menjawabnya yang pertama, kita setting IP static pada server dengan perintah nano /edc/network/interface. Nah, di sini. Lalu kita enter. Nah, untuk static ini sama kayak tadi ya. Sama kayak yang di atas. Ini untuk PC routernya. Di setting static semua. Terus yang kedua kita restart. Kita restart interface-nya. Lalu yang ketiga kita melakukan IP routing ya. Ini mungkin gambarnya agak yang pertama echo 1, terus tanda lebih besar /proc sysnet IPv4 IP forward. Jadi IP nya ini nanti di forward. Terus sudo iptables min t nat min a post routing min o inp0 min c masquerade. Terus yang ketiga kita sudo iptables min a forward min e inp0 min o inp0 s3 min m state min state related established min c accept. Terus yang terakhir adalah sudo iptables min a forward min e inp0 s3 min o inp0 s8 min c accept. Nah, ketika udah melakukan routing, kita masuk ke kliennya. Ini klien yang pertama ya, bisa dilihat yang klien pertama. Lakukan ping dari klien 1 ke klien 2. Jika berhasil, maka tidak error. Jadi klien 1 ke klien 2-nya. Di klien 1 ini IP address-nya itu yang pakai yang 10.37.0.1. Dia melakukan ping ke klien 2 dengan alamat IP klien 2-nya itu 172.26.1.2. Jadi ini udah berhasil. Ini terus yang kelima, lakukan ping dari klien 2 ke klien 1. Jika berhasil maka tidak ada error. Nah, dari klien 2 ini IP-nya yang ini. Jadi klien 2 akan melakukan ping ke IP klien 1 10.37.0.2. Jika nggak ada yang error, berarti aman. Untuk routingnya selesai sampai situ. Terus kita masuk ke FTP. Konfigurasikan pada PC server agar dapat memberikan akses FTP kepada PC client 1 dan PC client 2 menggunakan FTP itouch.ac.id. Sebelumnya harus sudah terkonfigurasi DNS di PC server atau router. Oke, jadi untuk konfigurasi DNS-nya nanti akan ada langkah selanjutnya, yaitu yang D itu DNS server. Jadi kita fokus ke FTP-nya dulu. Yang pertama-tama lakukan konfigurasi di dalam file etc/vsftpd.conf. Bagian ini anonymous enable sama dengan no, local enable sama dengan yes, read write enable sama dengan yes. Udah, 3 ini yang perlu diubah. Habis itu kalau udah, kita restart FTP-nya dengan perintah service vsftpd restart. Nah, ini. Kalau udah, kita masuk ke web Mozilla dan ketikkan ftp/itas.ac.id. Kalau tampilannya seperti ini, ada username sama password, itu tandanya udah berhasil melakukan FTP servernya. Lalu login untuk melihat folder yang ada di dalam komputer server. Jadi foldernya ini cuma ada 2, yaitu client 1 dan praktikan. Nah, yang
D. DNS. Konfigurasikan agar PC server misal memiliki domain sebagai berikut. Yang pertama www.etas.ac.id, yang kedua mail etas.ac.id, dan seterusnya. Sehingga PC client 1 dan PC client 2 dapat saling terkoneksi dengan domain tersebut. Nah, untuk menjawab ini yang pertama kita ketikkan meminta nano etc. Nah, ini enggak saya udah kan terus. Ya. Nano etc pin named.conf.local dan ubah zone-nya. Jadi kita menambahkan zone etats.ac.id, type-nya master, file-nya nanti ini akan ada di etc pin db.etats. Dan juga jangan lupa yang zone yang kedua ini alamat IP-nya yaitu 1.26.172.in addr arpa. Type-nya master, filenya etc bin db172. Oke, lakukan edit pada file db.etats dengan perintah nano etc bin db.etats-nya. Jadi db.etats-nya ini disetting sedemikian rupa seperti yang ada di gambar. Jadi ini ada etas.ac.id, untuk rootnya juga etas.ac.id. Terus bagian bawahnya add in ns name servernya itu diganti dengan etas.ac.id. Terus untuk add in a-nya ini diganti alamat IP yang ini digunakan, dan www juga diganti dengan alamat IP. Mail, busproc, rpl, jarcom, ftp ini adalah nama depan yang ada di sini. Yang pertama ada www, yang kedua ada mail, busproc, rpl, jarcom, dan ftp. Ini taruh di db.etats-nya dengan alamat IP-nya 172.26.1.1. Terus yang kedua, lakukan edit file pada db172. Jadi di sini ada etats.ac.id, rootnya localhost. Ini rootnya localhost. Terus yang ini add.in ns-nya www. Dan ini juga diganti mail, busproc, rpl, jarcom, ftp. Di sini jangan lupa 1.0.0 in ptr diganti dengan yang tertulis di dalam soal tadi, www.etas.ac.id. Kalau udah, kita akan lakukan editing pada file resolve.conf ya, resolve.conf. Jadi name servernya kita tulis alamat IP, dengan search-nya itu etats.ac.id. Terus yang selanjutnya adalah restart service dengan perintah etc init.d pin 9 restart. Jadi di restart dulu, dan langkah yang terakhir adalah kita mengecek servernya menggunakan ns lookup. Jadi ns lookup www.etats.ac.id dan seterusnya. Kalau membalas seperti kayak gini, ada keterangan server, address, name, sama addressnya, itu berarti nggak ada yang error untuk DNS servernya. Berarti untuk yang D, DNS udah clear. Kita lanjut ke web server. Ini agak panjang, jadi soalnya ini buatlah web dengan domain www.etats.ac.id di PC server dengan 42 halaman web, yang mana halaman satunya merupakan halaman utama atau induk. Terus yang kedua, sedangkan 3 halaman lainnya yang terdapat di halaman utama berisi logo lab masing-masing, keterangan singkat, dan praktikum yang dijalankan. Serta PC router dan PC client dapat memanggil web tersebut melalui web browser dengan domain tersebut. Oke, untuk menjawabnya yang pertama kita edit file etc php 7.0 fpm pool.d www.conf. Yang perlu kita edit adalah bagian listennya. Listen ini diganti dengan 127.0.0.1.29.000. Kalau udah, kita reload service PHP-nya. Terus yang ketiga adalah kita edit news-nya, available default-nya. Terus kalau udah, kita restart news-nya.
Nah, ini ke enter juga. Habis itu kita edit file yang ada di php ini. Pada bagian cgi underscore fix path info itu awalnya 1. Nah, diganti menjadi 0. Kalau udah kita save. Habis itu kita buat file php masing-masing dengan menggunakan perintah nano /usr /share /links/html /nama file.php. Jadi untuk test.php ini adalah shortcut HTML ya sebenarnya. Ini shortcut HTML. Di sini ada nama saya. Terus yang kedua tes 2, ini tes 2.php. Dan sampai tes 4. Kalau udah membuat file PHP-nya, maka kita akses webnya, web browsernya, dengan mengetikkan www.itouch.ac.id nama file PHP. Jadi yang pertama untuk tes.php, halamannya muncul adalah nama saya, Rahmat Maulana Putra. Halaman pertama, klik untuk halaman kedua, dan seterusnya sampai halaman keempat. Dan untuk tes2.php, ini gambar logo teknik informatikanya ini nggak muncul dikarenakan nggak ada koneksi internet. Jadi kalau dilihat dari ini ya, image source-nya ini saya ambil dari webnya langsung. Jadi harus koneksi internet. Dan waktu itu udah mepet, jadi nggak ada koneksi internet. Ya kayak gini ya. Terus yang kedua untuk tes 3.php ini praktikum jaringan komputer, praktikum yang dijalankan. Nama praktikan itu yaitu saya sendiri, nama aslinya Muhammad Kenzi Pradana, dan dosen saya Muhammad Kurniawan, Pak Kur. Dan untuk yang terakhir tes 4.php ini biodata saya, nama saya Rahmat Maulana Putra, alamatnya Gunung Soko Tegal Selatan, dan nomor HP saya. Itu untuk web server. Terus kita lanjut ke mail server. Konfigurasikan Squirrel Mail di PC server agar PC client 1 dan PC client 2 dapat saling mengirimkan email. Untuk uji coba silakan kirim pesan antar server dan klien. Ini saya belum bisa. Jadi ini saya nggak jawab, saya kosongi. Dan untuk yang terakhir ada Squid server. Lakukan blocking terhadap website dengan domain yang telah diberikan. Yang tadi ya, yang itouch.ac.id. Yang kedua, lakukan blocking terhadap keyword yang telah diberikan. Keywordnya porno. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama lakukan konfigurasi Squid 3 dengan perintah nano etc squid.conf. Bagian ini acl porno url path underscore regex yang seperti ini, http underscore akses dene porno. Dengan kata lain, aksesnya itu diblokir, nggak bisa dene. Jadi itu yang kedua, ketika udah konfigurasi kayak gini, kita reset squidnya. Jadi di restart terlebih dahulu. Terus langkah terakhirnya adalah kita tes pada web Firefox-nya porno.com. Kalau misal aksesnya error, berarti udah berhasil karena nggak diberi akses, diblok. Dan juga untuk yang web web domain yang telah diberikan, yaitu itouch.ac.id tadi, www.itouch.ac.id, ini juga nggak bisa. Jadi itu video dari saya untuk TA studi kasus. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.